warga Jogja, transportasi umum moda ya. Transportasi darat ini memang menjadi pilihan untuk bisa digunakan baik itu masyarakat dari bawah, menengah, atas, pokoknya semua ya. Apalagi sekarang sudah model startup, jadi semuanya online. Model untuk transportasi darat ini yang selalu diutamakan. Tapi kan kita nggak pernah tahu kalau pandemi ini akan datang dan diperpanjang lagi ya. Sampai ulang tahun loh, Pak Han. Katanya kalau corona ulang tahun loh. Iya, jadi kami itu kemarin sangat optimis bahwa COVID ini cuma sekitar 3 bulan. Ternyata kami sama teman-teman memberikan semangat. Paling 3 bulan lagi, 6 bulan. Ternyata sampai 1 tahun ini. Kalau nggak salah besok tanggal 16 itu sudah 1 tahun kita. Nah, harapan kami akan memberikan pelayanan dengan model baru. Yang sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Kami juga sudah membuat SOP bagaimana menggunakan transportasi pariwisata ataupun transportasi umum ini yang bisa terjaga kondisi kesehatannya. Oke, sebelum ke standard operation programnya ini, SOP-nya ya untuk Organda. Bapak, kita pengen tahu juga ada berapa sih Pak jumlah Organda ini Pak? Kami itu di Jogja itu ada 5.500 driver dan kernet. Jadi 5.500 itu dipastikan sakit Mbak. Ya kan, karena hampir 1 tahun ini tidak bisa bekerja. Di luar tenaga mekanik ataupun tenaga kantor. Nah, harapan kami nanti kami juga sudah bekerja sama dengan GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang ada di Yogyakarta, bersama dengan Dinas Pariwisata juga Biro Ekonomi nanti bisa menggerakkan kembali wisata yang menggunakan angkutan pariwisata. Karena apa? Kalau kita ini menggunakan angkutan pariwisata, berarti nanti kita bisa menghidupkan para teman-teman pramuwisata, juga teman-teman biro perjalanan. Ini yang bisa multi efeknya juga sangat lebar. Juga bisa menghidupkan teman-teman UMKM. Karena kita juga melihat sebelum adanya COVID ini, dulu kita setiap hotel mungkin setiap di situ ada bis parkir, itu pasti ada penjual-penjual, entah itu cuma celana, terus mainan ataupun souvenir, itu pasti di situ ada. Nah, saat ini pergerakan pariwisata itu sudah ada, tapi pergerakan yang berupa individual ataupun family. Nah, kalau family itu ya kita mau ke destinasi wisata dari rumah, berangkat, langsung pulang, mau makan aja sudah bawa makanan rantangan dari rumah, Mbak. Jadi kita tidak bisa menghidupkan atau menggerakkan ekonomi di UMKM di sekitar Jogja ini. Nah, harapan kami nanti kami sudah koordinasi dengan Pemda DIY, bagaimana kita nanti bisa menjadikan pelopor wisata sehat menggunakan moda transportasi darat ini. Nah, kemarin sudah ada koordinasi antara Organda, GIPI, juga Pemda DIY, yang saat ini yang masih mempunyai uang kan PNS sama pemerintah. Betul. Nah, nanti Pemda DIY akan memberikan berupa mungkin surat edaran yang bisa menggerakkan PNS wisata menggunakan angkutan pariwisata. Kami juga harus konsekuen. Kalau kami meminta, kami juga harus konsekuen menyiapkan kendaraan yang sehat seperti apa sih? Kendaraan yang siap seperti apa sih? Terus juga kru yang sudah siap seperti apa? Makanya kami juga sudah yang kita tuangkan dalam SOP itu, bahwa kru yang mau menjalankan tugas itu pasti kita cek dulu suhunya benar nggak. Kami standar kita maksimal 37,5. Itu. Terus juga nanti kendaraan sebelum berjalan kita juga sudah kita desinfektan. Kami sudah menggunakan teknologi desinfektannya itu menggunakan model dry mist atau
namanya uap. Jadi tidak mengganggu misalnya di tempat duduk kendaraan itu enggak, tapi itu sudah berupa uap. Jadi tidak membahayakan bagi pengguna jasa transportasi tersebut. Nah, juga kami sebelum berjalan pengecekan kendaraan ataupun pengecekan dokumen kendaraan juga sudah kita siapkan. Kami di Organda Yogyakarta itu kan di Yogyakarta ada sekitar 1.000 angkutan pariwisata, 1.000 lebih sedikit. Terus ada 1.025 angkutan taksi, juga ada juga angkutan perkotaan, juga AKDP maupun AKAP. Nah, ini bagaimana nanti kita bisa menggeliatkan kembali bahwa di Yogyakarta ini kan ada sekarang kan destinasi ataupun pusat kegiatan yaitu Bandara YIA, ya kan? Ini bagaimana nanti kalau Bandara YIA ini bisa sudah terbuka, nanti kami sudah bisa menyiapkan angkutan daratnya untuk memberikan ataupun mengantar wisatawan untuk ke tempat-tempat pariwisata. Oke. Jadi keluarga Jogja luar biasa sekali ya. Keterpurukan, ya kan? Banyak sekali dari para pekerja baik wisata ataupun juga dari moda yang ada transportasi ini tetap membuat gitu kan Pak Han terus memberikan support untuk survive gitu ya Pak Han ya. Kemudian dengan berbagai cara mungkin 1 tahun lebih gitu ya. Terus bagaimana ini? Kita harus bagaimana? Dengan kesempatan yang tetap diberikan pemerintah untuk tetap bisa jalan ya Pak Han ya. Dengan berbagai cara lah ya. Mungkin kalau keluarga Jogja tahu tadi yang sempat disampaikan adalah ada piknik ala jenderal. Tetap dengan wisata, piknik ala jenderal, kita tetap semangat berwisata. Tapi dengan prokes yang ada, kemudian wisata sehat, coffee on the bus. Nah, ini dia. Jadi Pak Han sebagai ketua DPD Organda Jogja ini pun juga sebagai owner, sekaligus sebagai owner salah satu bis pariwisata yang ada di Jogja ini juga sudah meluncurkan salah satu program coffee on the bus ini ya Pak ya. Jadi kami memang harus berinovasi meskipun dengan sisa-sisa tenaga, dengan sisa-sisa modal yang ada ini, kami akan tetap menjalankan. Yang jelas kan kami itu menanggung beberapa karyawan, tapi bagaimana mereka itu tidak kita keluarkan. Karena bagaimanapun mereka itu juga turun andil untuk membesarkan kami. Sebelum adanya pandemi itu yang namanya driver dan kernet itu direwangi tidak tidur loh Mbak. Kalau mengantar tamu dari Jakarta ataupun dari Bali ke Jogja atau Jogja ke Bali itu mereka itu juga istilahnya direwangi tidak tidur. Makanya kami juga menghargai mereka bagaimana kegiatan ini bisa berjalan. Nah, mudah-mudahan nanti di Jogja ini juga sebagai tuan rumah untuk liga, untuk kejuaraan Kemenpora, Menpora nanti home base-nya di Jogja, nanti kita sebagai pelaku angkutan pariwisata di Yogyakarta bisa digunakan itu. Paling tidak kami nanti bisa bergerak. Kami juga menyampaikan pada Bapak Sekda waktu itu, kami ini mohon diberikan jalan untuk bisa berkarya lagi. Meskipun dalam bahasa kami yang namanya transportasi ini, kami masih menggunakan gigi 1 dan 2 saja. Kami gigi 4-5-nya belum kita pakai. Tapi bagaimana menumbuhkan kepercayaan kembali masyarakat menggunakan angkutan umum yang ada di Yogyakarta. Gitu ya Pak ya. Pakai gigi nih ternyata 1, 2 gitu. Kalau metik langsung ya. Iya. Iya. Jadi luar biasa ini. Kemudian Pak Han, kayaknya berapa ini Pak yang beroperasi nih Pak dari 38 bis yang ada di garasi Pak Han ini? Jadi kami itu rata-rata itu per hari itu saat ini masih sekitar 5%. Nah, nanti kalau 1 minggu lah. Sebetulnya perjalanan dari Juni sampai Juli sampai dengan pertengahan Desember itu sudah bagus, sudah hampir mendekati 25 sampai 30%. Ketika diberikan keleluasaan lah ya. Iya, itu sudah. Cuma ada tentang aturan kewajiban menggunakan antigen. Ini masyarakat turun drastis. Karena apa? Ya kemampuan beli masyarakat nggak ada.
Kami menjual paketnya per hari itu 200, antigennya 250. Wah, nggak bisa, ya? nggak mampu. Makanya mudah-mudahan ini dengan adanya PTKM ataupun PPKM secara Jawa Bali ini nanti kita bisa melewati masa-masa yang sulit ini, dan ada putra bangsa yang menciptakan genus ini. Nanti kemampuan masyarakat untuk menggunakan genus ini, ada keberanian lagi menggunakan angkutan umum yang ada di Yogyakarta. Nah, terutama kita juga menanti-nanti bahwa anggota kami nanti bisa divaksin. Kami juga sudah paling tidak ada apa ya, kalau sudah divaksin itu kan paling tidak kan tumbuh kepercayaan. Betul. Bagi pekerja kami dan juga masyarakat, kalau mau menggunakan jasa transportasi umum ataupun pariwisata yang ada di Jakarta ini sudah ada paling tidak ada kepercayaan. Benar. Gitu. Wisata kemana-mana ada sedikit perasaan aman lah ya, begitu Pak Han ya. Senang sekali ya bisa mengajak untuk tetap berwisata sehat. Terencana, tertata, dan terpantau. Nah, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Baik.